Halo semuanya, selamat datang di akun kami Budi, bukan Intel, 100% orang dengan genetik Jawa alias ODGJ. Oke, hari ini kita mau ngapain ya? Nih, bawa-bawa papan tulis, bawa spidol. Jadi kita agak sedikit berubah formatnya. Kita akan coba jelaskan soal logistik, mulai dari latar belakangnya seperti apa, tapi singkat-singkat aja ya. Jadi nggak terlalu dalam, nggak terlalu rumit, nggak terlalu jelimet. Kita jelasin soal logistik, supply chain, dan pengertiannya serta aplikasinya ya. Oke, pertama, gimana ya? Logistics. Asal katanya dari kata Yunani, yaitu logos. Anjir, jelek banget tulisan gua. Ya, dari kata logos yaitu logika, ya. Ini apa deh? Ya, bodo amat lah. Nah, jadi dari kata logika kita harus melogikakan ilmu material-material dan informasi yang beredar. Jadi kalau kita bikin pengertiannya secara praktis dan modern adalah ilmu yang mengatur dan menganalisa tentang pergerakan barang, manusia, dan informasi dalam suatu enterprise ya, enterprise, badan, organisasi. Jadi bagannya seperti ini. Ini barang. Jelek banget tulisan gue ya. Barang, informasi, ya kan? Barang ke sini, informasi ke sini. Ini adalah shipper. Sini adalah consignee. Apa sih shipper? Shipper ini pengirim barang, ya. Apapun dalam prakteknya itu kan pasti ada pengiriman pergerakan barang ya. Ada pengirim, namanya barang itu kalau bergerak itu ada yang ngirim, ada yang terima. Shipper ini yang mengirim, consignee ini yang menerima. Oke? Nah, supaya pengiriman ini bisa bergerak dengan baik dan benar, maka harus ada arus informasi yang lancar di di antara dua pihak ini, gitu kan? Ini di tengah-tengahnya nih bisa banyak nih, bisa banyak pihak-pihak ya, pihak 1, pihak 2, pihak 3, pihak 4, pihak 5, pihak 6. Makanya ada yang namanya third party logistik dan sebagainya. Nah, jadi ini terjadi kenapa? Karena ada permintaan, ya kan? Gimana? Ada permintaan dari consignee ke shipper. Shipper akan memberikan barang, lalu ada arus informasi di antara kedua belah pihak. Ini adalah bagan paling sederhana dari logistik, ya. Semua prosedur logistik itu semua bentuknya akan seperti ini. Yang membedakan adalah hanya kompleksitas dari relasi shipper dan consignee, pengirim dan penerima. Oke, nah, untuk bisa membuat proses ini menjadi efisien, biasanya di bagian sini nih ada nih, kalau kemarin Ferry Irwandi tuh bilang ada ERP, ya, Enterprise Resource Planning. Nah, ERP ini biasanya nanti ada WMS, ada TMS. WMS ini apa sih, Bud? WMS ini Warehouse Management System, TMS itu adalah Transport Management System, ya. Lalu istilah apa lagi yang harus diketahui di proses logistik, yaitu inbound dan outbound. Inbound itu adalah ketika consignee ini, inbound adalah ketika consignee mendapatkan barang masuk inbound. Lalu ketika barang keluar dari sini ke sini, itu disebutnya outbound.
Ini sangat disimplifikasi ya. Kalau misalnya nanti ada, tapi buat outbound itu kan nggak cuma itu, iya bener gitu. Ini masih penjelasan awamnya dulu ya. Jadi kita review lagi, logistics itu apa? Asal kata dari kata logos, dari bahasa Latin yaitu logika, yaitu ilmu yang melogikakan ya, mengatur dan menganalisa arus barang dan informasi dalam sebuah proses. Sangat luas sekali penerapannya karena emang ya pengertiannya aja luas gitu kan. Jadi luas, semuanya jadi luas gitu. Kita dalam semua bidang itu selalu berkutat dengan logistik. Nggak percaya? Coba. Bahkan di desain misalnya. Desain itu ada logistiknya nggak? Ada. Shipper memberikan barang kan, tanda kutip. Berupa apa? Desain. Iya kan? Gambar misalnya. Oh, saya mau lukisan A3 bentuknya tentang apa misalnya? Tentang Mulyono makan beras. Ini desain nih. Butuh logistik nggak? Butuh. Ya kan? Shipper saya sebagai pelukis, saya harus melakukan apa? Ya kan? Saya harus menggambar proses ya kan? Proses gambar. Setelah selesai saya kasih ke konsignee. Harus informasinya apa, Bud? Ya tadi misalnya ya ini Mulyono makan beras. Oke. Saya kasih balik kan? Saya kasih balik sketsanya misalnya. Ini sketsanya Mulyono makan beras nih kayak begini, oke gak gitu kan? Oh, udah oke, Bud. Warnain. Balik lagi kan? Nah, setelah udah selesai diwarnain, saya kasih lagi. Ini warnanya udah cocok belum? Oh, udah cocok. Balik. Akhirnya saya kirim lagi gitu. Ada informasi, ada barang, ada pengirim, ada penerima, logistik. Jadi logistik itu tidak sempit diartikan dalam sebuah hal yang hanya mengirimkan kayak Shopee atau Tokopedia atau apalah. Kita beli snowman gitu kan. Bukan snowman ini. Sorry nyebut merek. Beli spidol, datang gitu kan. Nah, bukan sesempit itu gitu. Itu logistik yang terlalu simplifikasi menurut saya. Oke. Sudah cukup jelas ya awalnya. Oke. Kita pakai contoh lagi, apa lagi? Yang paling gampang ya. Beras. Ya kan? Beras. Orang Jawa pasti makan ada beras. Berasnya jadi bentuknya apa? Nasi. Beras ini kan dari petani ya. Petani ke penggilingan, beras ya digiling, dijemur ya kan, kirim ke pasar atau agen beras. Nah, nanti terakhir di retail. Ya, sorry i-nya nggak tulis. Jadi nyampe ke retail. Retail itu kita tuh retail. Nah, ini logistik nih, ini value chain namanya. Value chain dari bentuk beras, dari gabah ya, ini gabah ya kan, dari bentuk gabah jadi beras. Berasnya dibungkus, lalu dijual. Nah, tiap panah ini adalah transport ya, perpindahan posisi. Nah, si beras ini dia petani akan harganya ya, harga dan kualitas berasnya itu akan ditentukan dari mana? Dari demand. Nah, ini demand.
dari permintaan ya, demand pool. Nah, ekonomi kita tuh saat ini adalah demand pool. Lalu setelah kita dapat demand pool, maka timbullah supply push. Ya kan? Nah, noise-nya di sini. Information. Ini logistik chain-nya secara sederhana. Nah, ini tiap kali ada panah begini, maka dia ada nilai tambah, ya kan? Dari gabah jadi beras. Beras jadi beras yang di packaging gitu. Ini kita bicara teori ekonomi yang pada umumnya lah ya. Kita nggak bicara yang terlalu detail gitu. Nah, kalau kita lihat di beras di value chain beras ini kan ada proses-prosesnya ini. Nah, itu proses-prosesnya itu dipengaruhi oleh demand pool, supply push, dan informasi antara semua ini nih. Petani kan pasti tahu dong. Wah, ini demand-nya lagi banyak, saya naikin harga dong. Karena banyak yang minta nih dari sini. Banyak yang minta information-nya. Karena information-nya tahu. Ini kita bicara simplistik ya, tanpa ada campur tangan penimbunan segala macam. Jadi kita bicara dari sisi kacamata logistik aja gitu. Nah, karena ada peningkatan demand, maka dia ada antara ada peningkatan produksi atau ada kenaikan harga. Nah, ini akan mempengaruhi proses-proses logistik yang ada di semua value chain ini, bagian value chain. Lalu logistik ini ada masuknya kemana? Ilmunya ini di bagian mana sih, Bud? Dari tadi lu ngejelasin cuma proses-proses doang. Nah, ilmunya ini masuk ke efisiensi. Ya. Efisiensi. Koinnya 2 aja. Salah, F1. Bahasa Indonesia soalnya. Di efisiensi. Nah, efisiensi ini kenapa menjadi fokus ya? Kenapa menjadi fokus? Karena gamenya logistik itu ada 2. Efisiensi versus effectiveness. Contoh, beras. Saya punya 100 ton di sini. Anggap 1:1 ya. 100 ton gabah menjadi 100 ton beras. Ya kan? Tanpa waste. Kita anggap yang gampang aja supaya gampang. Nah, kalau saya logistiknya efektif, saya bisa kirim 100-100-nya. Efektif dong. Bisa kirim on time. Ya kan? Tapi kalau gitu doang, gak usah pakai ilmu juga bisa. Ya kan? Itulah masuk efisiensi. Karena apa? Kegiatan tadi ngirim proses segala macam itu semua cost. Dan biasanya logistik itu adalah cost center. Meskipun kita perusahaannya adalah perusahaan logistik ya. Jadi ini agak-agak paradoks ya. Jadi perusahaan logistik adalah perusahaan yang profit dari cost. Nah, bingung kan? Nah, jadi caranya adalah cost-nya ini diefisiensikan, selisihnya tuh jadi profit. Gitu. Jadi itu caranya, gimana caranya perusahaan logistik yang untung dari cost center gitu. Gimana caranya mereka bisa untung dari cost center. Nah, tapi bahkan dalam perusahaan logistik sekalipun mereka punya cost center, yaitu kegiatan logistik itu sendiri. Sehingga kalau kita mau meningkatkan margin, keuntungan, maka cost center ini harus diefisiensikan.
Itulah yang dilakukan oleh ilmu logistik. Gamenya adalah cost center. Jelas? Oke, kita lanjut. Maka kita hapus dulu. Penerapan cost center ini sendiri tuh untuk ilmu desain tadi gimana? Oh, boleh. Nah, ini masuk ke next. Sebenarnya masuk ke sesi berikutnya nih, Mas. Nggak apa-apa, tapi kita ganti dari brush jadi desain ya. Oke. Desain. Bagaimana caranya mengidentifikasi cost center yang ada gitu kan? Ya. Nggak apa-apa. Jadi ini tuh penerapannya cost center tadi untuk contoh desain tadi. Oke. Jadi kita punya tools untuk mengidentifikasi ya. Jadi gamenya adalah kita identifikasi dulu bottleneck namanya. Ya Mas ya. Jadi bottleneck itu adalah leher botol gitu, leher botol ya, arti harfiahnya. Jadi leher botol itu adalah proses atau tempat di mana kita terjadi inefisiensi gitu. Nah, kan kalau botol ini kan ada, kita kalau mau minum ya, kita mau minum gitu ya. Itu kan leher botolnya ini yang menentukan output. Seberapa cepat kita minum. Kalau lehernya gede cepat kita minumnya, ya kan? Kalau segini, kenapa leher botol segini gitu kan? Nah, ini ergonomis jatuhnya. Tapi kalau pure kita menentukan output, maka ada di leher botol ini. Ya, jadi semakin besar lehernya, semakin cepat keluarnya, semakin banyak gitu. Semakin kecil tekanannya besar tapi volumenya belum tentu besar. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan logistik? Kita identifikasi bottleneck, kita solve. Ya kan? Nah, cara identifikasinya gimana? Kita punya namanya 4M atau Ishikawa diagram. Apa sih Ishikawa diagram? Oh, gampang ini mah. Kalau anak manajemen pasti tahu. Ya, gue tulis dulu ya. Ya kan? Apa sih ini, Bud? Man Machine Material Method ini tuh adalah kategori yang untuk dibuat untuk mengerucutkan faktor-faktor yang menjadi blocker ya, menjadi bottleneck. Nah, contohnya gimana sih? Man misalnya. Desain kalau man berarti kan kemampuan manusia ya. Oke, man. Kita buat faktor penghambat desain adalah demand adalah taste misalnya. Taste-nya Budi jelek, jadi desainnya jelek gitu kan misalnya. Tapi kalau kita bicara output ini deh, jangan tes deh. Speed. Budi kalau gambar lama. Orang gambar dengan kualitas yang sama mungkin bisa 10-20% lebih cepat gitu. Lalu ketika udah tahu, oh speednya nih yang menjadi masalah, solusinya gimana, Bud? Nah, ada lagi namanya 5 Whys. Ini sempat saya singgung juga nih di video sebelumnya. 5 Whys ini ya. Kita lakukan pertanyaan berulang-ulang sampai ketemu root cause-nya. Tentu saja ini hanya untuk identifikasi awal ya, Ishikawa diagram ini ya, apa fishbone diagram ini. Speed misalnya, kenapa speed Budi speednya lambat? Oh misalnya capek kerja. Jadi misalnya Budi selama 8 jam kerja gitu kan. Jadi nyampe rumah disuruh gambar, capek bro, tar dulu istirahat dulu gitu kan. Nah
Kenapa bisa capek kerja? Ya di kantor forsir kerjanya banyak gitu, banyak kerjaan. Ya kan? Nah, berarti kenapa banyak kerjaan gitu? Karena ya nggak punya kawan misalnya. Ya kan, kenapa nggak punya kawan misalnya, nyebelin. Kenapa nyebelin gitu? Ketua Gapatma ya udah gak ketemu lagi kan? Ya kenapa nyebelin? Ya, emang gitu aja orangnya gitu kan. Jadi mungkin salah satu yang cara nge-solve bottleneck-nya adalah dengan cara Budi jangan nyebelin di kantor. Jadi Budi bisa dibantuin kawannya, tadinya pulangnya tuh jam 9 malam, jam 10 malam, jam 6 udah pulang. Tenaganya masih banyak, speednya bisa dinaikin. Ya, ini bicara desain ya. Bicara desain, ya desain grafis lah, apa aja gitu. Nah, ini kita terapkan di semua faktor. Ya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini, sebentar. Nah, jadi yang tadi kita lakukan adalah current state, desired state, dan gap analysis di sini. Kita mau dari sini ke sana. Ya kan? Ini bottleneck identification tadi kan, itu sebenarnya ini prinsipnya. Gap analysis. Current state itu toolsnya ada. Nah, yang tadi kita pakai adalah ini, gap analysis 4M. Ya kan? Terus yang kedua adalah Ishikawa diagram. Nah, tapi current state sama desired state belum ada nih. Padahal harusnya kita cek di sini gitu. Current state itu apa sih? Current state itu kan ini 1, 2, 3 ya. Current state itu adalah keadaan kita sekarang. Jadi misalnya tadi didesain, oh keadaan kita sekarang gimana sih? Bisa juga pakai 4M, bisa. Taruh di sini. Boleh. Ini ya, ini boleh. Jadi ini ke sini tuh bisa dipakai, ini bisa dipakai current state sama gap analysis. Jadi kita ngecek gapnya di sini, tapi ngecek keadaan sekarangnya juga di sini. Kayak tadi kan speednya Budi itu lambat. Ya kan, itu kan ketemunya di sini. Ya. Nah, tapi penentukan lambat itu gimana sih? Kita ada namanya SWOT analysis. SWOT analysis ini apa sih? Strength, weakness, opportunity, threats. Jadi weakness-nya Budi itu apa sih? Speed tadi ya. Nah, kita bisa juga ngelakuin value stream mapping. Ya, jadi ini apa sih? Nah, value stream mapping itu kita ngecek langkah-langkah kita tuh ngapain aja gitu. Jadi kita petain dulu, oh kalau saya mau desain tuh prosesnya begini. Saya duduk dulu sintaksnya. Jadi yang dicek itu sintaksnya. Jadi saya duduk dulu, saya nyalain tab saya mulai ngelukis. Terus saya akan cek tiap sekian menit gitu atau sekian puluh menit. Saya akan cek, kalau nggak bagus saya lanjut, ya kan? Kalau ada yang perlu dihapus saya hapus, ada perlu diedit saya edit gitu kan. Nah, ketika sudah dapat current state maka dilakukan gap analysis ya kan. Nah, ini banyak nih gap analisisnya nih. Jadi setelah melakukan ini maka dilakukan plan of action ya kan, atau action plan. Oke, tadi kan udah ketemu ya. Oh, Budi harus berteman supaya kerjaannya bisa dibagi sama temennya.
Plan of actionnya apa? Nah, lakuin tuh plan of actionnya. Misalnya, oh besok gue ngobrol deh, tanya sama atasan gue dan temen gue, ini kerjaan gue kebanyakan nih, bisa nggak dibagi 2 gitu kan? Nah, untuk mengontrol plan of actionnya ini sesuai dengan kualitas dan standar yang kita mau, itu dilakukan PDCA. Plan, do, check, action. Ini sirkular ya, plan, do, check, act. Nah, ini tuh biasanya ini sirkular di sini. Act, check, act, check. Awalnya di plan do sampai sempurna gitu. Sampai speednya mencapai di desired state. Tadi kita belum ngomong desired state ya. Jadi sebenarnya harusnya yang dilakukan itu adalah cek current state, cek desired state, baru cek gapnya. Kita ngomong desired state ini gimana? Desired state itu adalah goals. Goals itu adalah hal yang ingin kita capai gitu. Nah, untuk mengukurnya ada toolsnya juga namanya SMART. Specific, measurable, accountable, realistic, time defined. Jadi ketika kita ngeset sebuah goal, itu harus spesifik. Kita harus bisa mendefine apa sih goalnya. Kayak tadi speed, Budi speednya lambat, saya mau Budi speednya lebih cepat. Spesifik. Measurable, lebih cepatnya jadi berapa? Hitungan menit misalnya. Oh, dari satu gambar itu 500 menit jadi 470 menit. Berarti harus lebih cepat 30 menit. Accountable, bisa di audit. Bener gak sih? Ini si Budi lebih cepat 30 menit gitu. Jangan-jangan bohong dia. Ya itu. Realistik. Berkurang 30 menit dari proses gambar itu apakah realistis? Itu. Time define. Kapan Budi bisa melakukan semua improvement ini? Ya, improvement ini mau sampai kapan? Ada goal, ada time define-nya. Misalnya, oh, berteman itu kan kalau berteman ya di company itu kan nggak terlalu sulit ya, karena tinggal ngadu aja ke bos gitu kan. Bos, kerjaan gue kebanyakan nih, gue nggak bisa nih pulang on time kalau kayak gini. Nah, dibikinlah kalau stream mapping, SWOT segala macam. Ya nggak bos, bisa nggak nih bos, supaya ya gue punya waktu luang. Waktu luangnya dipakai buat gambar. Oh bisa gitu. Ternyata kita ngasih waktu 1 minggu 2 hari udah tercapai, ya itu time define. Oke. Jadi ini sederhananya sampai sini dulu. PR buat kawan-kawan adalah kalian kalau mau punya self improvement ya, berarti kita jadi kayak orang motivator nih, self improvement ya. Tapi kalau misalnya self improvement itu terlalu terlalu abstrak, kawan-kawan punya nggak? Pasti kan kawan-kawan nih pasti di rumah nih atau di tempat pekerjaan tuh ada ada goal yang dipunyai gitu. Aduh, gua kerja misalnya ngangkat beras gitu kan, atau kerjanya gua nyetir mobil gitu kan. Gua mau lebih baik untuk nyetir mobil. Gimana caranya, Bud ya? Set goal, ya kan, SMART. Cek current state kalian, ya kan, bikin SWOT, bikin skill stream mapping, buat gap analisisnya. Nah, ini PR kalian di rumah ya. Kumpulin ke Budi minggu depan. Kalau ada pertanyaan, bisa tulis di bawah di kolom reply. Ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Hidup Jokowi.